Halo, semangat pagi seluruh rekan-rekan asuransi yang luar biasa. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara inklusi webinar yang dilakukan di dalam setiap kuartal satu kali. Dan tema kali ini kita mengusung sebuah tema yang luar biasa, standar perilaku profesional tenaga pemasar industri asuransi jiwa. Ada dua kata yang saya garis bawahi di sini adalah kata standar dan kata profesional. Untuk memastikan bahwa bisnis kita dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki trust level yang tinggi dari para nasabah, maka memang perlu koridor yang rapi, perlu guidance yang benar, perlu standar yang membuat kita semakin firm berdiri di tengah maraknya kebutuhan asuransi jiwa dan di tengah pesatnya harapan masyarakat terhadap bisnis asuransi jiwa kita ini. Kalau berbicara tentang profesional, saya mengutip dari David Master. Beliau mengatakan bahwa professional is not a label you give to yourself. Professional is a description you hope others will apply to you. Dua kata lagi saya garis bawahi, profesional dan description. Profesional artinya menjadi berbeda dan description adalah sebuah penebalan dari kata profesional itu sendiri. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan mengusung tiga narasumber luar biasa yang akan mengenrich rekan-rekan sekalian untuk semakin confident, untuk semakin keren lagi, untuk memastikan memberikan proteksi yang terbaik kepada masyarakat di luar sana dan kepada Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki tiga pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasar dari AAJI yang akan membuka acara kita. Kemudian kita mendapatkan seorang praktisi hukum industri asuransi jiwa yang akan berbicara bagaimana sih yang namanya tolak ukur standar profesionalisme itu di dalam batasan kode etik yang akan kita berikan sebagai wujud nyata kita kepada bukti support terbaik kita kepada nasabah. Dan kalau kita sebagai insan asuransi selalu berbicara peace of mind, memastikan nasabah memiliki peace of mind, pastikan bahwa keuangan kita juga memiliki peace of mind. Untuk itu kami akan mengundang seorang financial educator yang sudah sangat terkenal di dalam dunianya dengan zapnya yang akan membuat kita bagaimana mengelola keuangan pribadi secara lebih baik lagi. Sudah nggak sabar kan menunggu? Oke, simak baik-baik. Acara ini akan berdurasi kurang lebih 2 jam. Dan pastikan rekan-rekan sekalian mendapatkan investasi waktu yang tidak sia-sia dan membawa pulang setelah sesi webinar inklusi itu. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama memberikan virtual applause kepada orang yang sudah memprakarsai terwujudnya acara yang luar biasa ini. Dari 1.200 pendaftar, saya melihat angkanya terus bergerak, sudah di atas 600. Dan beri tepuk tangan yang luar biasa secara virtual kepada Bapak Jo selaku Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasar AJI untuk membuka acara kita dan memberikan insight kepada kita. Pak George, the screen is yours. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul di acara hari ini. Pertama-tama, terima kasih kepada seluruh teman-teman agen asuransi jiwa atas kerjasamanya dalam membangun industri asuransi jiwa yang semakin baik. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan pada hari ini untuk bersama-sama belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Dewan Pengurus AAJI yang khususnya di bidang kanal distribusi yang secara konsisten meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara ini. Lebih khusus kepada Ibu Sisilia Nina dan Ibu Hasina Yusuf yang pada hari ini bersedia hadir untuk berbagi ilmu dan pengalamannya yang kepada kita semua. Bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Prita Gozi. Semoga paparan ibu-ibu semua di sini memberikan pengetahuan baru bagi para agen asuransi kita. Serta saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Komisaris dan Direksi Perusahaan anggota AAJI yang terus mendukung program yang kami laksanakan. Bapak Ibu hadirin, seperti yang kita ketahui pada Q1 2024 terdapat peningkatan total pendapatan sebesar 11,7% dibanding dengan Q1 2023 dengan nominal 60,71 triliun rupiah. Adapun peningkatan lainnya dari total pendapatan premi naik 0,9% dibanding Q1 2023
dengan nominal 46 triliun. Ini menjadi pencapaian positif bagi industri asuransi jiwa. Namun perlu diketahui kembali, kenaikan total pendapatan dan total pendapatan premi tidak berjalan searah dengan penurunan tertanggung yang terjadi di Q1 2024. Diketahui saat ini penurunan pada total tertanggung sebesar 6,6% berjumlah 81,76 juta orang, sedangkan di Q1 2023 tercatat adalah 87,54 juta orang. Hal ini menjadi sinyal bagi kita bahwa pentingnya memperkuat kembali literasi dan edukasi, inklusi, proteksi jangka panjang. Ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai pelaku industri untuk semakin gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan jangka panjang melalui asuransi jiwa. Khusus kepada para agen tenaga pemasar yang setiap harinya bertemu secara langsung dengan para nasabah dan calon nasabah. Agen tenaga pemasar yang baik tentunya tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga meningkatkan moral untuk menjadi pendamping bagi masyarakat untuk membantu mereka merencanakan keuangan masa depan yang baik. Agen yang baik tentunya menjunjung tinggi profesionalitas dan menerapkan kode etik pemasaran yang berlaku. Agen yang baik akan menjadi ujung tombak perusahaan, menjadi wajah bagi perusahaan dengan melakukan setiap pekerjaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kami dari AAJI berusaha maksimal mendukung teman-teman agen asuransi dengan memberikan bekal beragam insight baru terutama dalam hal pembaharuan kode etik. Hubungan yang baik adalah fondasi tenaga pemasar untuk mencapai hasil terbaik. Dengan berkembangnya media sosial, pemberitaan mudah diakses di mana-mana. Nasabah menjadi memiliki standarnya sendiri mengenai bagaimana memasarkan produk dan layanan yang mereka inginkan, pelayanan seperti apa yang mereka harapkan dari para pelaku pemasar. Fenomena ini justru memberikan dampak positif bagi kita agar harus terus memperbarui standar perilaku profesionalitas tenaga pemasar industri asuransi jiwa. Hal ini kita gaungkan terus-menerus kepada teman-teman, Bapak Ibu agen asuransi, memiliki peran yang besar menjadi untuk meningkatkan edukasi dan literasi asuransi jiwa. Bersama kita wujudkan industri asuransi jiwa yang sehat, bertumbuh, serta berkualitas dan dicintai masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tidak panjang lebar, harapannya melalui webinar ini kita bisa mengingatkan kembali kode etik yang berlaku di industri asuransi jiwa, serta berdiskusi bersama mengenai tantangan yang dihadapi oleh teman-teman agen asuransi jiwa. Akhir kata, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di webinar ini, berbagi ilmu dan pengalaman bersama. Semangat selalu untuk kita semua. Salam asuransi. Saya kembalikan ke Ibu Nina. Terima kasih. Keren sekali Pak Jos, terima kasih. Ya, semangat asuransinya langsung berasa begitu kentalnya ya rekan-rekan sekalian. Tadi kalau saya boleh menggarisbawahi beberapa item dari yang disampaikan oleh Pak Jos bahwa kita melihat market kita saat ini bertransformasi, agility di mana-mana. Kemudian market juga sudah semakin sophisticated, maka kita perlu melakukan inspect what we expect. Tadi Pak Jos menegaskan bahwa kita harus memastikan menjadi tenaga pemasar yang menjunjung tinggi profesional, menerapkan kode etik. Kenapa? Karena tenaga pemasar adalah ujung tombak dan wajah dari perusahaan. Ujung tombak dan wajah perusahaan. Ujung tombak kalau nggak diasah dengan benar ini bahaya. Wajah dari perusahaan itulah yang dilihat dan dipercaya oleh nasabah. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, kita akan memastikan untuk terus memperbaharui, always learning, karena kita akan bersama-sama menjadi insan yang aktif, memastikan industri asuransi jiwa sehat, bertumbuh, dan berkualitas. Langsung saja,
Untuk memastikan itu semuanya in place, maka kita perlu mendapatkan sebuah enrichment enlighten tentang kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa langsung dari pakarnya. Maka saya akan mengundang langsung praktisi hukum dari industri asuransi jiwa, Ibu Hasina. Ibu Hasina, boleh dong? Yo, teman-teman kasih virtual applause dulu dong. Biar semangat ibunya. Oke. Wow, banyak banget tuh tepuk tangannya. Ibu Hasina, the screen is yours. Silakan Ibu. Oke, mungkin saya kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Kita sama-sama belajar di sini. Saya kebetulan memiliki ilmu yang mungkin bisa kita share, dan ini karena sifatnya lebih kepada diskusi. Saya harap nanti juga pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari setelah penjelasan saya cukup membawa pengetahuan bagi kita semua. Mungkin kita bisa mulai dari ya. Mungkin saya mulai dengan satu flyer yang banyak kita lihat ya di apa kita temui di market. Jadi biasa kita lihat bahwa ini kayak jargon yang kita bilang bahwa don't sell life insurance, sells what life insurance can do. Jadi basically ini juga align dengan apa yang Bu Nina sampaikan dan Pak Jo sampaikan sebelumnya. Kita sebagai insurance life, sebagai tenaga pemasar asuransi, kita tidak hanya jualan, tapi kita juga memberikan value yang lebih dari produk asuransi untuk melindungi customer yang kita miliki. Mungkin next. Dan satu hal lagi yang patut kita banggakan adalah bahwa tugas sebagai agen adalah tugas yang mulia, sehingga kita tuh harus juga bangga dengan profesi yang kita jalani, karena sebagai agen kita membantu begitu banyak family gitu ya, keluarga di sana yang membutuhkan penjelasan terkait dengan asuransi sehingga bisa terproteksi apabila terjadi satu dan lain hal di kemudian hari yang membutuhkan financial stability lah ya. Dan mungkin kita bisa mulai dari hal tersebut dengan agenda yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Ada beberapa topik yang terkait dengan kode etik. Next. Ya, ini adalah agenda yang akan saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan kode etik. Apa itu kode etik, lalu apa yang terjadi apabila ada pelanggaran kode etik, involvement dari OJK saat sekarang, sama terkait juga monitoring tenaga pemasar. Next. Kenapa penting sekali kita mengetahui pengetahuan terkait dengan etik dalam pemasaran? Karena tugas dari agensi sendiri tidak hanya melakukan penjualan, tapi produk itu juga berhubungan dengan pelanggan, perusahaan, tempat rekan-rekan bekerja, lalu juga rekan-rekan asuransi di tempat perusahaan lain dan masyarakat umum yang perlu kita jaga, sehingga kode etik patut sangat dikuasai dan diketahui oleh rekan-rekan tenaga pemasar sekalian. Hal tersebut juga dengan timbul karena meningkatnya kompleksitas bisnis gitu ya. Bisnis tidak lagi stagnan, sekarang bisnis makin kompleks, dan juga pengetahuan terkait dengan kode etik juga makin dipahami oleh konsumen, sehingga sebagai tenaga pemasar perlu juga kita memahami apa yang diatur di sana. Lalu regulasi dan sanksi. Terkait dengan regulasi dan sanksi, ini makin ketat. Mungkin boleh saya sampaikan bahwa saat sekarang OJK mulai juga melihat terkait dengan praktek agensi, tidak lagi hanya praktek perusahaan asuransinya, tapi OJK juga akan melihat lebih detail kepada praktek penjualan yang dilakukan oleh tenaga pemasar. Dengan perkembangan regulasi dan dinamika pasar, kita lihat juga tidak hanya sekarang penjualan manual ya, kita lihat juga sekarang penjualan dilakukan baik dengan digital, dengan perkembangan teknologi tentu perkembangan regulasi juga berbeda, sehingga itu pun patut diketahui bagaimana cara penjualan asuransi melalui digital. Lalu tuntutan sebagai tenaga pemasar, yaitu lingkungan bisnis yang kompetitif, tentu juga kita tuh inginnya tenaga pemasar yang yang melayani kita gitu, membantu kita adalah tenaga pasar yang cukup memiliki pengetahuan yang tinggi terkait dengan apa yang dia jual. Lalu fondasi keuangan berkelanjutan.
Ya, yang kita inginkan ke depannya, apabila kita memiliki etika yang baik, maka bisnis tidak berjalan sehari dua hari gitu ya, tapi itu akan menjadi sustain, sesuatu yang bisa diharapkan oleh rekan tenaga pemasar sebagai sumber penghasilan ke depannya. Next. Standar praktek kode etik sendiri di AJI itu sebenarnya sudah lama sekali gitu ya diciptakan. Itu timbul melalui rapat RAT gitu ya di tahun 2012. Jadi sudah sangat lama nih sebenarnya ya. Jadi saya harap ini hanya reminder aja, dan saya yakin nampaknya mungkin teman-teman semua nih sudah sangat ahli nih terkait dengan apa yang diatur di dalam kode etik. Nah, di kode etik sendiri sebenarnya tidak hanya berlaku buat tenaga pemasar, tapi di AJ sendiri ada juga kode etik terkait dengan perusahaan asuransi sendiri. Tapi sore ini kita membahas lebih detail kepada tenaga pemasar. Di SPKE sendiri seperti bisa dilihat itu ada ketentuan umum, kewajiban apa sih yang diharapkan dari tenaga pemasar, dan yang patut juga perlu kita ketahui adalah sanksi terkait dengan pelanggaran kode etik sendiri. Next. Dari sekian banyak kode etik yang dari sekian banyak aturan kode etik yang diatur dalam SPKE, ada beberapa yang bisa kita pilah ya, kewajiban apa sih yang harus ada dari tenaga pemasar gitu. Dibagi dari satu, kewajiban tenaga pemasar terhadap profesinya, yang kedua tenaga pemasar terhadap perusahaan, dan yang ketiga kewajiban tenaga pemasar terhadap nasabah. Mungkin kita mulai dengan kewajiban tenaga pemasar terhadap profesi ya. Karena agen adalah sesuai dengan definisi dari ketentuan di OJK sendiri gitu. Agen adalah seorang atau badan hukum yang kegiatan memberikan jasa pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan asuransi jiwa. Jadi saya ngeling dengan apa yang tadi Bu Nina sampaikan sebagai tenaga pemasar. Tenaga pemasar adalah bentuk dari perwakilan perusahaan yang memang bertemu secara langsung dengan nasabah. Sehingga penting sekali nih ya pekerjaan dari tenaga pemasar. Nah, karena pentingnya hal tersebut, maka ada hal-hal yang wajib diketahui oleh tenaga pemasar, yaitu ketentuannya adalah memiliki, untuk menjadi tenaga pemasar ada beberapa ketentuan, yaitu memiliki menandatangani perjanjian keagenan. Jadi waktu rekan-rekan bergabung dengan perusahaan asuransi rekan-rekan sekalian, itu sudah harus memiliki perjanjian, menandatangani perjanjian keagenan. Dan ketentuan di OJK, satu agen hanya bisa bergabung dengan satu perusahaan asuransi jiwa. Tapi tapi sekarang di dalam ketentuan OJK tidak hanya dengan satu perusahaan asuransi jiwa, bisa juga dengan perusahaan asuransi umum, tapi hanya dengan satu line bisnis yang berbeda ya, gitu. Jadi tidak boleh dengan jiwa dengan jiwa gitu. Lalu yang lain adalah yang lebih penting lagi adalah terkait memiliki sertifikasi keagenan. Kalau sekarang yang kita miliki adalah lisensi AJI. Jadi dia harus berlisensi sebelum melakukan pemasaran atau penjualan produk asuransi jiwa. Setelah memiliki lisensi, tentu untuk dapat berjualan dia harus mendapatkan training gitu ya. Bagaimana cara melakukan penjualan produknya, produk yang dijual itu seperti apa, lalu kalau ada klaim seperti apa. Jadi hal-hal dasar yang memang di-equip untuk seorang agen sebelum dia bisa melakukan penjualan ke nasabah. Seperti saya sampaikan tadi, kewajiban tenaga pemasar tidak hanya kepada dirinya sendiri sebagai profesi agensi, tapi juga tenaga pemasar memiliki kewajiban kepada perusahaan tempat dia bergabung. Satu dan lain hal yang bisa saya summary-kan dari SPKE yang kita miliki, satu, dokumen dan kegiatan pemasaran yang digunakan itu harus milik dari perusahaan. Jadi tidak boleh di-create sendiri dengan serta-merta tanpa ada koordinasi dengan perusahaan tempat di mana rekan-rekan bergabung. Sehingga nantinya hal tersebut tidak jatuh kepada mis-selling ya, menjanjikan sesuatu yang tidak ada. Lalu yang kedua terkait dengan premi. Jumlah premi dan cara pembayaran premi itu harus juga disampaikan secara tepat gitu ya. Dan yang paling penting mungkin di sini juga terkait dengan data nasabah. Topik data nasabah saat ini sudah menjadi topik yang cukup banyak dibahas karena keamanan data itu penting.
Jadi kita sama-sama menjaga ketentuan terkait dengan data nasabah. Tidak boleh misalkan, kan kita tahu ya praktek misalkan WA-WA-an, data nasabah, KTP segala macam ada di handphone atau ada di gadget tapi tidak terlindungi, gadgetnya nanti bisa dicuri, bisa hilang. Nah, ini data nasabah yang perlu kita lindungi gitu ya. Lalu yang lain adalah terkait dengan hak milik intelektual. Jadi apabila ingin menggunakan nama atau aset dari perusahaan, tentu harus dengan persetujuan dari perusahaan. Nah, yang lain adalah pada saat melakukan penjualan, tentu memastikan informasi benar dan lengkap di SPAJ, kelengkapan dokumennya valid gitu ya. Dan laporan tenaga pemasarnya juga dimasukkan. Dan yang paling penting adalah tidak boleh melakukan perubahan atau memanipulasi data sehingga nasabah bisa masuk menjadi nasabah dari satu perusahaan, tapi nantinya akan bermasalah gitu ya. Terus yang lain adalah yang sama pentingnya adalah terkait dengan anti pencucian uang gitu. Sehingga apabila ada nasabah yang tidak beretikat baik, memang dia mendapatkan uang dari suatu hal yang tidak baik gitu ya, misalkan dari korupsi, lalu dia belikan polis, sehingga tidak terlihat gitu ya bahwa uang itu adalah hasil korupsi. Sepanjang itu diketahui oleh tenaga pemasar, hal tersebut harus dipastikan tidak lolos lah ya. Lalu yang lain adalah terkait dengan rekrutmen agen. Agen yang direkrut tentu ada beberapa aturan yang diperlukan. Contohnya adalah harus mendapatkan surat pengunduran diri dari perusahaan asuransi jiwa terdahulu apabila sudah pernah bekerja di perusahaan asuransi. Lalu juga menyampaikan surat pernyataan untuk tidak melakukan twisting ya. Jadi biasanya kan kecenderungannya apabila apabila tenaga pemasar pindah dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lainnya, itu dia tentu akan membawa nasabah tersebut, which is sebenarnya secara hukum itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi sepanjang karena itu nantinya ada indikasi twisting, sehingga ada satu surat yang memang harus dia nyatakan sebelum dia berpindah rumah dari satu perusahaan asuransi ke satu perusahaan asuransi lain. Lalu hal lain adalah yang kewajiban dari tenaga pemasar, yaitu adanya keterbukaan bantuan investigasi dan pemeriksaan dan audit. Jadi apabila diperlukan oleh satu perusahaan asuransi dia di mana dia bekerja, maka dia harus memberikan bantuan dan willing untuk membantu proses investigasi yang diperlukan. Jadi tidak menutup-nutupi data sehingga perusahaan asuransi tidak mendapatkan informasi tersebut. Lalu presentasi penjualan, memastikan pemahaman produk, pengisian SPAJ sama seperti tadi ya, dan mengungkapkan informasi nasabah secara benar. Dan apabila mengetahui itu melaporkan pelanggaran ya, apabila diketahui oleh nasabah ada pelanggaran di sana, maka tenaga pemasar diwajibkan untuk memberitahukan kepada perusahaan. Yang ketiga, terkait dengan kewajiban tenaga pemasar terhadap nasabah, ya, yang paling penting kalau kita lihat ini ada beberapa poin yang mungkin bisa dibaca, tapi hal lain yang saya highlight yang paling penting dari banyak hal ini ya, ini adalah terkait dengan churning dan twisting. Churning dan twisting sebenarnya sudah ada aturannya gitu ya, aturan di dalam SPKE di mana apabila melakukan churning dan twisting ini, maka ada konsekuensi sanksi yang akan dilakukan. Apa itu churning atau twisting? Kita ingat kembali bahwa churning itu praktek di mana misalkan tenaga pemasar di satu perusahaan asuransi itu meminta nasabahnya membeli polis lagi gitu ya, tapi dari hasil polis yang pertama dia jual. Jadi dia mau supaya mendapatkan komisi, biar saya dapat komisi lebih banyak nih. Jadi si nasabah diminta untuk withdrawal, lalu membelikan hasil withdrawal itu buat membeli polis baru. Padahal sebenarnya nasabahnya tidak membutuhkan itu. Itu churning. Kalau twisting adalah apabila satu agen berpindah dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan lain dan tenaga pemasar itu mengiming-imingi gitu nasabah tersebut, ayo dong pindah sama saya gitu. Nanti saya kasih ini, saya kasih rebate, saya kasih segala macam lah ya. Ya, dan apabila terbukti maka itu juga ada sanksinya. Nah, itu relate ke poin di
terkait diskon, rebate dan inducement di mana di mana tenaga pemasar sebenarnya secara kode etik itu tidak dibolehkan untuk menjanjikan potongan atau diskon ya, walaupun dia bilang bahwa oh kan saya ngasih gitu ya. Itu tidak diperbolehkan untuk memberikan potongan atau diskon. Kecuali apabila itu adalah program perusahaan. Memang ada perusahaan memberikan itu dari perusahaan gitu ya, tapi bukan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu relate kepada benturan kepentingan, di mana dia menginginkan nasabahnya supaya beli, mengiming-imingi nasabah untuk membeli dengan memberikan potongan. Itu relate-nya ke sana gitu ya. Lalu kewajiban tenaga pasar terhadap nasabah adalah pengisian SPAJ, formulir dokumen pemasaran. Itu satu hal yang paling kita sering dengar juga, bahwa saya diminta sama nasabah saya menandatangani gitu ya. Padahal bukan nasabahnya yang tanda tangan. Itu saya ingatkan kembali jangan pernah dilakukan walaupun memang nasabah meminta gitu ya. Karena ini banyak hal di mana kita temui bermasalah nanti pada saat terjadi klaim yang tidak dibayarkan. Nah, ini akan membuat posisi dari tenaga pemasar itu cukup lemah gitu ya. Jadi, dan hal yang lain adalah harus memastikan bahwa apabila penjualannya harus dengan tatap muka, maka harus bertemu dan menyaksikan nasabah gitu ya, mengisi dan menandatangani SPAJ. Jadi tidak dengan gampang, oh ya udah ditinggal aja, nanti yang tanda tangan saya tanda tangani, atau tidak dipastikan bahwa nasabah bertemu dengan nasabah sehingga tidak tahu, tidak lihat bahwa kondisi nasabah seperti apa. Nantinya itu akan menjadi masalah di belakang. Lalu yang lain tentu ya penerimaan dokumen yang memang bentuknya fisik segala macam harus dipastikan bahwa dokumen tersebut benar dicek apakah belong to the same customer or not gitu ya. Dan dipastikan juga penerimaan manfaat biasanya tertanggung ya. Kita kan percaya-percaya aja, oh ya tertanggungnya ada kok, ternyata nggak ada gitu. Atau basically, oh ternyata nggak ada hubungan nih antara pemegang polis dengan tertanggung. Nantinya itu juga jadi isu di belakang gitu ya. Dan yang paling penting adalah waktu melakukan pemasaran dan presentasi, itu kita juga harus memastikan bahwa penjelasan lengkap, produk, feature, manfaat, persyaratan itu harus sejelas-jelasnya. Sehingga tidak ada indikasi mis-selling di sana. Karena takutnya nanti setelah dijelaskan hanya dengan singkat, tapi nantinya nasabah ternyata tidak mengetahui atau tidak paham produknya. Atau bahkan karena kita kan udah ada nih ya pengaturan terkait bahwa kita jualan asuransi juga kan kita harus tahu bahwa nasabah itu butuh apa gitu ya. Jadi kita juga harus tahu gitu kebutuhan nasabah pada saat kita menawarkan produk tersebut. Yang lain adalah pelayanan ya. Basically sebenarnya seperti saya bilang tadi, nasabah tentu lebih banyak ke agen, ke tenaga pemasar sebelum ke perusahaan gitu. Jadi untuk di kode etik sendiri mengatur terkait dengan profesionalisme sebagai tenaga pemasaran yang diharapkan untuk dapat memiliki pengetahuan yang memadai gitu. Jadi tidak hanya memberikan informasi yang salah gitu ya ke nasabah yang nantinya nasabah akan dirugikan. Mungkin next. Nah, mungkin saya akan maju kepada pelanggaran etik pemasaran dan sanksi. Nah, dari etika yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila terbukti bahwa terdapat pelanggaran kode etik dari rekan-rekan tenaga pemasar. Yaitu baik dari sanksi dari perusahaan asuransi berbentuk peringatan tertulis, pelaporan ke AJI, ataupun memang masuk ke dalam blacklist ya, sehingga ke depannya mungkin rekan-rekan tidak dapat lagi melakukan penjualan asuransi dalam waktu tertentu gitu. Penonaktifan sementara, pengakhiran perjanjian keagenan, bahkan di banyak perusahaan asuransi akan terjadi terminasi. Jadi rekan-rekan itu kehilangan pekerjaan sebagai agen gitu di satu perusahaan. Sanksi dari AJI apabila memang terdapat terbukti maka dapat juga dilakukan pencabutan sertifikasi gitu ya. Jadi kedepannya ini udah deh lupain deh asuransi gitu. Tidak akan mungkin lagi nih kita punya disayangkan gitu ya karena tidak bisa lagi kita melayani nasabah-nasabah kita. Nah, pelanggaran dalam hal pelanggaran produk
tanpa sertifikasi yang sah masih berlaku. Tindak pidana terkait usaha perasuransian ini terkait dengan perusahaan juga ya. Jadi membantu memfasilitasi pencucian uang, melakukan twisting, pelanggaran berat lainnya itu juga diatur di dalam SPKE. Jadi SPKE cukup detail tuh pelanggaran-pelanggaran apa aja yang di sana. Dan sebagaimana saya sampaikan saat ini pemberlakuan blacklist itu 5 tahun ya, jadi cukup lama ya. Tapi kita lagi revisit lagi apakah kita mau lebih lama lagi atau seperti apa ke depannya itu masih dalam pembahasan. Nah, karena SPKE kita udah cukup lama nih, ya diterbitkan di tahun 2012, maka saat sekarang itu kita dalam pembahasan untuk melakukan revisit dari aturan yang memang ditetapkan di tahun 2012, apakah masih relevan atau ada hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut. Mungkin topik yang memang sekarang lagi dibicarakan adalah terkait dengan lisensi keagenan. Saat sekarang kan memang AJI menerapkannya lisensi ya. Tapi ke depannya sebenarnya OJK menetapkannya sertifikasi. Jadi tidak lagi lisensi. Dan ini nantinya mungkin akan diberikan informasi lebih lengkap dari teman-teman distribusi gitu ya. Ke depannya nih akan berlakunya seperti apa. Tapi ini sedang dalam pembicaraan untuk menggodok implementasi dari sertifikasi ini yang tentunya requirement-nya jauh di atas lisensi gitu ya. Nah, untuk di SPKE sendiri kita juga akan mengatur terkait dengan topik proxy gitu maupun yang kedua topik poaching gitu. Proxy sendiri sebenarnya ini udah anti deh kalau kita ngomongin proxy. Sebenarnya proxy itu tindakan yang dilarang karena memang dia menggunakan informasi individu tertentu untuk didaftarkan, tapi yang melakukan penjualan itu adalah agen yang lain gitu. Dan ini sebenarnya kita banyak temui di praktek asuransi yang memang apabila ada finding ya kita akan melakukan tindakan yang berat gitu ya kepada tenaga pemasar tersebut. Untuk poaching sendiri, memang kita dengar akhir-akhir ini kan banyak perpindahan dari sekelompok agen dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain. Nah, ini yang perlu diatur seperti apa ke depannya gitu ya. Perpindahan ini sehingga tidak mengganggu satu perusahaan asuransi maupun yang paling penting adalah tidak merugikan nasabah. Karena apabila nasabah juga ikut ditarik ke satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain, maka nasabah tersebut kan waiting period-nya juga jadi tidak ada gitu ya. Jadi banyak hak-hak nasabah yang terlanggar karena praktek tersebut. Hal lain yang penyesuaian SPKE yang kita akan masukin juga memperjelas mekanisme melakukan verifikasi terhadap permohonan pencantuman daftar agen bermasalah. Terus yang tadi saya sampaikan terkait dengan sanksi juga kita sedang revisit untuk membicarakan ke depannya akan ada perubahan. Next. Topik relevan yang sekalian nih, mumpung kita lagi ngomongin kode etik, sekarang tidak hanya AJI gitu yang memiliki peran, tapi juga OJK saat sekarang juga cukup strong gitu ya dalam perlindungan konsumen gitu ya, memastikan bahwa konsumen itu terlindungi dari praktek yang kita lakukan saat sekarang gitu ya. Ada beberapa topik yang sebenarnya di dalam POJK 22 yang mengatur atau relate dengan produk asuransi, which is poin pertama adalah edukasi yang memadai, keterbukaan transparansi informasi produk, jadi nasabah juga harus tahu. Mohon maaf saya minum sebentar. Terus perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat. Dan itu topiknya ada dua, satu proses penjualan yang jadi terpisah antara proses penjualannya sendiri maupun pasca penjualannya. Jadi untuk proses penjualannya, seperti kita ketahui sekarang kan sudah diatur ya bahwa ringkasan informasi produk dan layanan reply baik personal maupun umum sudah harus ada. Dan ini harus disampaikan kepada nasabah. Jadi nasabah tidak perlu lagi tuh membaca polis yang cukup panjang, tapi di dalam reply, ringkasan informasi itu sudah harus ada secara detail dan bisa diketahui oleh nasabah.
Lalu yang paling penting di dalam aturan ini juga mengenai kesesuaian dan kebutuhan produk dari nasabah. Dan apabila itu terkait dengan produk unit link, maka ada beberapa poin yang disampaikan di sini yang perlu diketahui oleh nasabah juga gitu ya. Dan setelah penjualan, pasca penjualan juga ada hal-hal lain yang perlu dilindungi terkait dengan data privacy dan confidentiality seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang OJK juga mengatur. Dan hal lain adalah welcome call yang dilakukan oleh perusahaan maupun complaint handling yang memang apabila terjadi komplain setelah penjualan. Next. Nah, pengawasan market conduct oleh OJK sekarang juga mulai aktif dilakukan. Bagaimana mereka melakukannya? Nah, mereka ini sekarang juga melakukan melalui open source intelligence. Ya, ada mystery calling, ada mystery shopping. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, karena memang secara ini OJK juga melakukan itu tuh, melakukan cek ke market, bagaimana penjualan dilakukan oleh tenaga pemasar di market. Hal yang lain. Yang terakhir mungkin dari saya terkait dengan monitoring tenaga pemasar, yang slide yang terakhir. Ini adalah OJK juga secara tegas juga melakukan klasifikasi nih. Jadi OJK juga melihat apakah sistem pengendalian internal di perusahaan untuk memonitoring dan mengawasi agen seperti apa gitu ya. Dan melihat end-to-end prosesnya dari penjualan dan perlindungan nasabah juga ada di sana. Dan yang paling penting adalah OJK juga melihat apakah perusahaan tersebut menerapkan secara benar dan mengambil sanksi yang tegas terkait dengan praktek pelanggaran kode etik yang terjadi di satu perusahaan. Mungkin dari saya itu ada beberapa lampiran sebenarnya yang bisa dibaca yang lebih detail lagi terkait dengan kode etik, tapi mungkin dari saya cukup. Komplit sekali ya pemaparannya dari SPKE tentang standar praktik kode etik sampai dengan tadi kita berbicara tentang POJK 22 tentang perlindungan konsumen. Saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu Hasina ya. Silakan Bu, minum dulu, panjang banget ya, karena benar-benar daging semua ini yang disampaikan oleh Ibu Hasina. Oke, saya akan masuk kepada pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ada yang menanyakan, materi boleh diambil? Boleh, boleh. Nanti akan disebarkan materinya. Kemudian pertanyaan pertama dulu nih Bu Hasina dari Ibu Wantini. Pertanyaannya adalah, agen adalah badan hukum untuk melakukan pemasaran produk asuransi. Mungkin ini statementnya mesti dirapiin ya, karena agen bukan badan hukum. Pertanyaannya adalah, jika asuransi sedang bermasalah dan klaim nasabah belum terbayar, apakah tenaga pemasar bisa dituntut dan dipidanakan oleh nasabah? Silakan Bu Hasina. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Wantini. Ini mungkin apabila agen adalah badan hukum ya. Jadi di sini kan agen itu ada agen personal dan agen dalam bentuk badan hukum. Yang di sini yang ditanyakan adalah agen, mungkin saya jawab aja lah ya, secara personal maupun secara badan hukum. Kalau secara personal, sebenarnya berlaku dua hal sih, dua-duanya sama. Kan tugasnya tenaga pemasar itu adalah memasarkan produk secara benar gitu ya. Dan apabila menerima pembayaran premi, apabila premi diperbolehkan diterima oleh agen, maka premi tersebut disampaikan kepada perusahaan. Nah, apabila tugas dari tenaga pemasar tersebut sudah dilakukan secara benar, maka kewajiban bahwa apabila misalkan asuransinya memiliki masalah gitu ya, misalkan sedang dalam masa solvensi atau dicabut izinnya, maka itu tidak ada hubungan dengan tenaga pemasar. Jadi nggak ada hubungan antara performance perusahaan dengan tenaga pemasar sepanjang praktek tenaga pemasar yang dilakukan sudah benar gitu. Itu jawaban dari saya, Bu Nina. Jadi tidak perlu takut. Jadi sepanjang kita sebagai tenaga pemasar sudah melakukan seluruh kewajiban kita secara benar, maka apa yang terjadi di perusahaan itu bukan menjadi tanggung jawab dari tenaga pemasar. Oke, thank you Bu Hasina. Jelas sekali ya jawabannya. Jadi selama kita melakukan doing the right thing,
in the right place, in the right way, dan kita sudah melakukan secara profesional, mengikuti semua aturan kode etik, harusnya tidak perlu takut karena nggak akan ke bawah-bawah yang menjadi urusan dari perusahaan tersebut. Semoga terjawab, Ibu Wantini. Teman-teman sekalian, saya melihat banyak sekali raise hand. Kalau ingin bertanya, saya menyarankan untuk bisa ditik di dalam kolom Q&A gitu ya. Pertanyaan kedua, Bu Asina, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang, lebih kepada berkaitan bagaimana ketika merekrut agent. Kemudian agentnya, tadi ada 2 dokumen kan yang harus dilengkapi, dokumen pengunduran diri dari perusahaan, dan kemudian membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan twisting. Nah, ini ada case bagaimana jika agennya sudah nggak aktif lagi, dan agen tersebut sudah melengkapi kedua dokumen tersebut, pengunduran diri segala macam sudah disampaikan, tetapi AAJI masih meminta surat terminasi dari perusahaan yang sebelumnya, di mana di perusahaan sebelumnya leader yang bersangkutan tidak memberikan melepas agen tersebut. Nah, ini solusinya seperti apa? Ini pertanyaan dari Bapak Hindro. Silakan Bu Asin. Oke, terima kasih Pak Hindro. Mungkin ini harusnya AJ yang diminta untuk menjawab, tapi karena saya sedikit banyak tahu, mungkin kalau boleh nanti saya jawab lebih dahulu, tapi nanti dikoreksi sama teman-teman AJ. Yang saya paham adalah AJI sebenarnya memang mencaratkan 2 hal tersebut gitu ya. Sepanjang sudah bisa dipenuhi, maka akan diproses. Tapi masalahnya adalah kadang agen yang lama yang memang mau join di perusahaan asuransi baru, apakah sudah dipastikan sudah tidak punya lagi kewajiban lain. Jadi AJI tentu tidak bisa melakukan proses apabila masih ada outstanding, misalkan outstanding payment atau outstanding kasus, atau ada hal lain yang sebenarnya belum resolve dengan perusahaan lamanya, sehingga tidak dapat dilepaskan lebih dahulu gitu ya. Sehingga AJI pun belum dapat memproses. Kalau misalkan memang sudah semuanya lengkap, tapi masih memiliki masalah tersebut, AJI seperti yang saya ketahui sih sangat open untuk bisa dikontak dan membahas permasalahan ini. Jadi kalau saran saya, apabila 2 hal tersebut sudah dicek dan memang clean gitu, bisa menghubungi sekretariat AJI untuk menanyakan hal tersebut sih. Itu saran saya. Oke, terima kasih Bu Asina. Kalau saya melihat dari pertanyaan berikutnya juga masih sama, berkaitan dengan bagaimana rekrut agent tersebut udah lama nggak aktif tapi belum dilepas. Harapannya itu sudah bisa dijawab oleh Bu Hasina. Itu dia, ada pertanyaan berikutnya dari siapa, sebentar boleh. Pertanyaan masih banyak Bu Hasina, berkaitan dengan kenapa sih sulit sekali terminasi yang dilepaskan oleh perusahaan yang ada, karena kan sebenarnya hak agen asuransi untuk berpindah kepada perusahaan asuransi yang lain. Mungkin Bu Hasina bisa menegaskan kembali apa syarat yang harus dilakukan oleh agent ketika dia akan berpindah, baik terhadap perusahaan tempat yang lama kepada perusahaan yang baru, termasuk juga apa yang harus diselesaikan dari sisi AAJI dan segala macam. Silakan Bu Hasina. Karena ada beberapa pertanyaan mirip. Silakan Bu. Oke, terkait dengan perpindahan agen, sebenarnya yang diatur di dalam SPKE itu simpel. Yang tadi saya bilang adalah bahwa ada 2 surat tersebut yang sudah disampaikan. Tapi kembali lagi, tolong kita sama-sama juga melihat kira-kira agen yang akan join di perusahaan asuransi lain itu apakah memang sudah memenuhi seluruh kewajibannya atau belum. Memang dia sudah lama tidak aktif gitu ya di perusahaan tersebut. Tapi masalahnya ternyata, oh dia ternyata ada blacklist gitu. Oh ternyata dia itu belum bisa dilepas karena masih ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan. Biasanya yang saya paham, itu poin-poin itulah yang menjadi masalah kenapa belum bisa dilepas gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat AJ juga nggak punya kepentingan sih ya untuk menahan gitu satu agen berpindah dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain gitu. Jadi AJI karena independen juga, jadi tidak juga mengikuti kemauan satu perusahaan asuransi tanpa ada tanpa ada bukti-bukti yang jelas gitu. Itu sih saya bisa jamin gitu ya. Jadi rest assure, mungkin yang bisa kita lakukan adalah coba kembali lagi cek kira-kira outstanding apa nih yang ada di perusahaan asuransi yang lama gitu, yang perlu di solve gitu ya.
Kalau misalkan memang sudah ada semua dan masih ada kendala, ya tadi saran saya adalah kita bisa diskusin kembali nih apa dengan pihak sekretariat untuk lisensi AJI. Begitu Bu Nina. Oke, terima kasih Bu Asina. Ini ada pertanyaan lagi yang berkaitan dari Sandro Rikson Simanjuntak. Mau bertanya apakah ada lembaga arbitrase untuk sengketa asuransi antara klaim nasabah dan perusahaan asuransi seandainya terjadi perselisihan? Oh, ada. Jadi sekarang itu kalau nggak salah semenjak 2 tahun lalu ya, itu kita di OJK itu sudah dibuat satu lembaga asuransi di masing-masing financial sector. Jadi di AJI sendiri, sorry, maaf, di asuransi itu kita ngomong LAPS, LAPS OJK, di mana di sana tuh ada prosesnya baik mediasi maupun arbitrase. Jadi apabila dan memang kita mengarahkannya setiap kali ada dispute antara perusahaan asuransi dengan nasabah, sebaiknya ke LAPS OJK. Tapi dan tidak ke forum lain gitu, misalkan ke polisi, ke pengadilan segala macam. Jadi menurut saya memang itu dibentuk oleh OJK untuk melindungi dan memastikan ada penyelesaian antara nasabah dan perusahaan asuransi maupun agen apabila memang ada isu terkait dengan itu. Jadi jawabannya ada dan itu bisa dicari gitu ya informasinya yang dinamakan dengan LAPS OJK gitu untuk dispute ataupun arbitrase terkait dengan dispute yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Oke, terjawab dengan jelas. Ini pertanyaan banyak banget Mas yang berkaitan dengan bagaimana merekrut, yang disebut dengan kewajiban yang belum diselesaikan itu apa saja. Tadi Bu Hasina sudah menjelaskan. Ini pertanyaan sangat mendasar Bu Hasina, tapi boleh dijelaskan untuk orang-orang yang sudah memiliki lisensi AJI, apakah masih boleh memiliki lisensi asuransi umum? Pertanyaannya juga nyambung dengan pertanyaan yang ada di bawah juga. Bagaimana dengan lisensi dari asuransi jiwanya dan lisensi asuransi syariahnya? Mungkin bisa dijelaskan buat Zina. Terima kasih. Ya, sesuai dengan ketentuan POJK yang saya paham di 2016 kalau nggak salah ya, 2008, sorry di 2000 maaf POJK 67 atau 69 saya lupa itu ada di sebenarnya diatur bahwa sekarang itu agensi itu tenaga pemasar bisa memiliki lisensi lebih dari satu. Tapi lisensinya itu untuk lini bisnis yang berbeda. Jadi satu tenaga pemasar itu bisa memiliki satu lisensi syariah, yang kedua lisensi umum, yang ketiga life. Bagaimana caranya? Apakah harus di satu perusahaan tertentu aja atau bisa di berbagai macam perusahaan? Bisa di berbagai macam perusahaan, tapi syaratnya di aturan tersebut adalah apabila misalkan agen ini sudah bergabung di perusahaan asuransi A gitu ya, misalkan life. Dia mau bergabung di perusahaan asuransi B umum. Bisa nggak langsung? Nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Jadi apabila ada agen-agen asuransi A ini yang live yang mau join di perusahaan asuransi umum, maka harus ada persetujuan dari perusahaan asuransi A bahwa agen ini mau masuk ke dalam perusahaan asuransi B. Hal tersebut sudah diatur secara jelas. Jadi harus ada persetujuan dari perusahaan asuransi A-nya gitu ya. Sama apabila misalkan perusahaan asuransi A, B, agennya mau juga masuk ke syariah di perusahaan asuransi yang berbeda gitu, perusahaan asuransi C. Sama, dia harus mendapatkan persetujuan dari tempat pertama kali agen tersebut terdaftar gitu. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi A. Secara aturan demikian. Jelas ya, rekan-rekan. Jadi masih bisa memiliki 3 lisensi tersebut, tetapi kembali lagi harus ada aturan yang terus diikuti. Oke, ini sekedar masukan saja dari Ita Agustin Dude bahwa beliau menginginkan pihak AAJ ini melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan asuransi untuk bisa memberikan update kepada agen supaya mereka bisa lebih enak bertanya. Usulannya ditampung ya, Pak Jos.
Sebenarnya salah satu ajang inklusi seperti ini webinar adalah ajang buat kita tenaga pemasar untuk terus terupgrade dan terupdate gitu ya dengan info-info terkini seperti halnya hari ini kita berbicara tentang SPKE, berbicara tentang proteksi kepada konsumen dan yang lain-lain. Keren ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Bu Asina mungkin bisa dijelaskan yang disebut dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilengkapi untuk bisa dilepaskan dari perusahaan sebelumnya itu kewajiban apa saja? Silakan Bu Asina. Ya, ini tergantung dengan program-program yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi sebenarnya nggak ada pakemnya. Tapi kalau secara umum biasanya yang saya dengar itu misalkan agen itu memiliki fasilitas loan misalkan ya. Jadi perusahaan itu memberikan loan gitu ya kepada si agen, baik pengembangan bisnis maupun untuk pengembangan lain lah ya. Dan itu harus ada namanya loan harus ada pengembalian kan. Nah, pengembaliannya belum lengkap. Kadang saya dengar demikian. Atau misalkan ada kan waktu kita resign dari satu perusahaan mungkin ada aset atau ada tools tertentu yang memang belum dikembalikan oleh agen. Kadang juga ada demikian. Atau misalkan ada case yang tadi saya sampaikan gitu yang masih outstanding yang memang sebenarnya case relate kepada si agen sendiri gitu ya, adanya mis-selling, adanya terbukti lah ya bahwa agen ini memang terlibat segala macam. Tentu perusahaan lamanya juga masih punya kepentingan gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini juga bisa menjadi hambatan. Tapi tepatnya apa saja itu tergantung dari apa yang apa masing-masing perusahaan asuransi itu memberikan fasilitas atau memberikan insentif kepada agennya masing-masing gitu. Jadi mungkin yang paling banyak tahu adalah agen tersebut ya. Apa sih yang belum dia penuhi sehingga namanya belum bisa misalkan dirilis atau pindah ke perusahaan asuransi lain. Semoga menjawab. Lengkap sekali ya. Jadi kewajibannya bisa berbentuk mungkin financing yang belum diselesaikan, mungkin tools atau yang diberikan, atau sarana dan prasarana yang diberikan dari perusahaan tersebut. Jadi bisa dibicarakan lebih detail kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa dilengkapi dan diselesaikan sebelum pindah ke perusahaan yang lain. Pertanyaan terakhir karena waktu juga, ada satu penjelasan Bu Hasina, boleh dijelaskan dari Ibu Maria Tio tentang apa yang dimaksud dengan mystery calling yang kepada nasabah yang tadi disebutkan di dalam pemaparan Bu Hasina. Silakan. Ya, yang mystery calling itu yang saya mystery calling atau mystery shopping biasanya ya. Jadi kalau kita ngomongin mystery shopping untuk tahu bahwa produknya seperti apa, mystery calling itu lebih kepada sama lah intinya ya. Jadi melihat apa bagaimana sih cara penjualan satu agen di perusahaan asuransi untuk melihat bahwa apakah sebenarnya ini sampling jatuhnya gitu. Yang saya dengar itu sampling bahwa melakukan sampling apakah praktek di satu perusahaan asuransi itu udah benar atau belum sih agen-agennya itu udah cukup profesional atau belum. Cara penjelasannya bagaimana? Apakah ada informasi yang tidak tepat atau seperti apa? Nah, ini yang akan jadi catatan-catatan gitu. Jadi sebenarnya uh, makanya kenapa para tenaga pemasar juga waktu ya kalau misalkan melakukan selama ini penjualan secara baik ya nggak perlu khawatir gitu. Tapi apabila uh, ada tindakan-tindakan yang demikian, saya sarankan untuk segera dihentikan karena memang itu bisa ke pick up juga dari sisi OJK-nya. Jadi karena memang mereka punya satu departemen sekarang namanya EPK, Perlindungan Konsumen. Jadi itu yang saya dengar juga sedang dilakukan dari sisi OJK. Oke, thank you Bu Hasina. Ada terakhir Bu Hasina, bonus nih pertanyaan ya Bu Hasina. Jika perusahaan asuransi bangkrut, kemudian eh, apakah untuk perusahaan yang bangkrut tersebut ada nggak seperti LPS yang ada di dalam industri asuransi? Pertanyaan terakhir, silakan Bu Hasina. Oke, di dalam UU P2SK itu sebenarnya LPS sudah diatur gitu ya. Sama seperti di bank, bank itu memang sudah lebih dulu memiliki LPS, tapi kita cukup bahagia karena untuk asuransi sendiri sebenarnya sudah diatur. Tapi ketentuannya masih akan dibentuk di tahun 2028 ya. 2028 gitu dipastikan entitinya berdiri. Dan sekarang mereka sedang menyusun aturan-aturan lengkapnya dan pendirian dari LPS. Memang masih dalam penggodokan gitu berapa banyak bagaimana cara mekanismenya, tapi alhamdulillahnya
janji dari pemerintah itu mereka akan lakukan di 2028 sama seperti perbankan. Jadi sekarang kita tuh udah punya level field, the same level field lah ya gitu ya. Jadi jangan takut untuk yang membeli produk asuransi juga akan terlindungi gitu dari pemerintah. Oke, Bu Asina, lengkap sudah pemaparannya dan saya yakin ini ya ada sekitar 1.200. Wow, keren banget sudah capai 1.200. Rekan-rekan insan asuransi yang luar biasa mendapatkan penjelasan secara lebih detail dari Ibu Asina dan harapannya yang seperti yang sudah disampaikan tadi benar-benar dengan paparan yang rapih dari tentang bagaimana melakukan kode etik, bagaimana melakukan perlindungan konsumen. Ini kita terus bisa lakukan update, memperbaiki supaya benar-benar kita mendukung industri asuransi jiwa menjadi sehat, bertumbuh, dan berkualitas. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Boleh sekali lagi berikan virtual applause kepada Ibu Hasina Yusuf yang sudah memberikan pemaparannya dengan gamblang A to Z-nya. Terima kasih sekali lagi Ibu Hasina.